Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanda Syari Nurani. Saya dari Universitas Subang, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas suatu teori komunikasi, yaitu teori komunikasi dua tahap. Sebelumnya, apa sih teori komunikasi dua tahap? Apa aja sih yang di dalamnya itu ada apa aja sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori komunikasi dua tahap. Yang pertama, ide utama dari teori ini adalah di mana interaksi sosial antara masyarakat memainkan peran penting, karena di sanalah informasi yang diteruskan dan perilaku pun akan terangsang, akan tertarik. Dari ini menelaah anggapan bahwa hanya media massa yang memberi pengaruh terhadap tingkat penjualan suatu produk. Teori ini membuka pandangan para pemasar tentang bagaimana arus informasi mengalir ke masyarakat. Tetapi teori ini tidak akurat menjelaskan aliran informasi dan pengaruhnya. Nah, segitu gambaran tentang teori komunikasi dua tahap. Nah, selanjutnya di video selanjutnya akan ada pembahasan yang lebih mendalam dari sejarah, prinsip-prinsipnya, terus kelebihan dan kekurangan teori ini. Selamat menyaksikan. Oke, teman-teman, sekarang masuk ke teori komunikasi dua tahap. Di sini saya akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama, sejarah teori komunikasi dua tahap. Kedua, definisi teori komunikasi dua tahap. Ketiga, prinsip teori komunikasi dua tahap. Dan keempat, kelebihan dan kekurangan komunikasi dua tahap. Sejarah. Teori ini digagaskan oleh Paul Felix Lagerfeld, Bernard Bergson, dan Hegel Godet pada tahun 1944. Mereka menyatakan bahwa ide-ide seringkali datang dari radio dan surat kabar yang kemudian ditangkap oleh opinion leaders. Setelah itu, ide-ide tersebut diberitahukan pada para penduduk lain yang tidak mendengar berita tersebut secara langsung. Para penduduk yang kurang giat. Elihu Koch kemudian mengembangkan teori pada tahun 1955. Sekitar tahun 1940, Paul Lagerfeld membuat survei di Amerika Serikat tentang pengaruh media massa terhadap perilaku pemilih dalam pemilihan presiden. Pada akhirnya, risetnya dia berkesimpulan bahwa media massa tidak memberikan pengaruh langsung terhadap audiens. Audiens tidak akan mudah terpengaruh langsung oleh pemberitaan media massa. Lagerfeld juga memiliki keingintahuan yang tinggi terhadap apa saja efek yang diberikan media massa pada masyarakat pengguna media massa pada saat itu, dan bagaimana cara media massa menyampaikan pengaruhnya terhadap masyarakat. Lagerfeld pun mulai melakukan observasi mengenai bagaimana media massa mempengaruhi masyarakat sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dari pengamatan tersebut, dia menemukan hal yang bertolak belakang dengan pandangan umum yang diyakini oleh banyak orang pada saat itu. Lagerfeld menemukan bahwa terdapat banyak hal yang terjadi ketika media massa berupaya untuk menyampaikan pesannya ke masyarakat. Proses mempengaruhi opini oleh masyarakat terjadi dalam dua tahapan yang berbeda. Teori ini disebut dua tahap karena model komunikasi ini dimulai dengan tahap pertama lalu dilanjutkan dengan proses komunikasi antarpersonal. Proses komunikasi massa dilakukan oleh media massa pada para pemuka pendapat yang ada di masyarakat.
Proses komunikasi antar personal terjadi ketika para pemuka pendapat menyampaikan ide-ide yang mereka pahami setelah membaca media massa kepada para pengikutnya. Begitulah sejarah singkatnya dari munculnya teori komunikasi dua tahap. Yang kedua, ada definisi teori komunikasi dua tahap. Teori komunikasi dua tahap yang menyatakan bahwa pesan dari media massa sampai kepada khalayak melalui pemuka pendapat, opinion leader. Teori ini menjelaskan bahwa efek media massa terhadap masyarakat tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui perantara, yaitu opinion leader. Yang ketiga, ada prinsip teori komunikasi dua tahap. Yang pertama, teori komunikasi dua tahap ini mengandaikan bahwa media massa tidak mempunyai pembacanya langsung, terpengaruh oleh muatan informasi yang di bawahnya. Yang kedua, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa proses mempengaruhi pemikiran massa terjadi justru melalui perantara orang-orang yang dikenal dengan sebutan pemuka pendapat di tengah masyarakat tersebut. Yang ketiga, para pemuka pendapat yang ada di tengah masyarakat tersebut berperan dalam merekomendasikan dan mengkonfirmasi perubahan sikap dan perilaku masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, pemuka pendapat atau pada umumnya pemimpinlah yang seharusnya menjadi target pesan media massa dan diharapkan dapat mempengaruhi pendapat para pengikutnya. Nah, ini pembahasan terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teori komunikasi dua tahap ada 3. Yang pertama, dapat membantu kita dalam memusatkan perhatian atas adanya hubungan yang komplementer atau saling melengkapi antara komunikasi massa dengan komunikasi antar pribadi. Yang kedua, adanya peran aktif dari pemuka pendapat dan cara berkomunikasi tatap muka yang dipandang mempunyai peranan penting dalam setiap situasi komunikasi, khususnya bagi masyarakat dan negara berkembang. Yang ketiga, memberikan kerangka kerja yang secara konseptual dapat dipakai guna meneliti gejala-gejala komunikasi yang bersifat kompleks. Yang ketiga, dan yang terakhir, ada kekurangan teori komunikasi dua tahap. Yang pertama, tidak memperhatikan aliran pesan kepada audiens sehingga seolah-olah mengabaikan audiens itu sendiri. Yang kedua, tidak menunjukkan dampak media pada audiens karena yang dilihat hanya aspek penafsiran pemimpin opini meskipun pesan-pesan yang disampaikan berasal dari media massa. Yang ketiga, tidak selalu informasi yang disampaikan media massa diterima masyarakat berdasarkan pertimbangan opinion leader. Nah, seperti itulah teman-teman pembahasan tentang teori komunikasi dua tahap secara singkat. Dan di sini saya akan sedikit menyimpulkan dari pembahasan tersebut bahwa teori komunikasi dua tahap menunjukkan pengaruh media massa terhadap persepsi masyarakat tidak terlalu besar karena ada variabel lain yang lebih mendominasikan dalam mempengaruhi opini masing-masing penonton. Premis tersebut dapat dicontohkan dengan melihat dua orang yang sedang menonton sebuah iklan motor di sebuah stasiun kereta. Orang pertama memiliki keyakinan bahwa motor yang ditayangkan dalam iklan tersebut motor yang paling bagus daripada motor lainnya karena sudah mencoba dan membuktikannya. Terus akhirnya dia menceritakan opini tersebut kepada penonton yang lain yang kebetulan sedang mencari motor bagus. Setelah dipengaruhi oleh orang pertama, penonton kedua pun memiliki keyakinan yang sama. Lalu penonton kedua pun akhirnya membeli motor yang sama. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa opini seseorang yang dekat dapat memberikan pengaruh yang lebih kuat bagi penonton atau masyarakat lainnya bila dibandingkan dengan media. Nah, sekian dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti, mohon dimaklumi karena saya baru belajar dalam teori ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.